Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Usabiyah fi Tashil Matnil Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizahullahu ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita akan masuk di halaman berapa? Halaman 22. Baik. Mulai dari mana? Baik. Setelah awal harf. Hah? Siapa yang baca ini? Baik, tafadhal. وقيل المصنف الحرف بقوله جاء المعنى ليبين أن الحرف الذي يدخل في تركيب الكلام هو الذي يكون له معنى من المعاني كلم فإن معناه النفي وهل فإن معناه الاستفهام وفي فإن معناه التوكيد ونحو ذلك من حروف المعاني. Baik. Jadi kita masih di sela-sela pembahasan aqsamu al-kalam atau jazaul kalam, bagian-bagian yang menyusun kalimat. Sudah kita maklumi bahwa menyusun kalimat ada berapa? Ada 3, ada isim, fi'il dan harf. Di semua buku-buku bahasa Arab, bahkan Al-Quran dan Sunnah, hadis, semuanya tersusun dari 3 ini. Hanya mengulang-ulangi dari 3 hal ini, isim, fi'il dan harf, dari awal sampai akhir. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang isim dan fi'il, dan juga sudah kita jelaskan sebagian dari pembahasan al-harf. Baik. Jadi fa kharaja biqaulina. Nah, ini kayaknya kita rubah metodenya ya. Langsung terjemah saja. Walaupun antum tetap persiapan di rumah buka-buka kamus, tapi langsung saya di pelajaran sini saya langsung terjemah. Nanti saya tanya sebagian i'rab dari sisi nahwu dan sharafnya yang telah kita pelajari. Atau saya ulang dari atas ya. Wal harfu lughatan at-tarafu bi fathir ra'i wa istilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha nahu lam fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa an-nafyu wa hadha al-ma'na la yadhharu illa fi ghairihi wa huwa al-fi'lu fa idza qulta lam yakum zaidun kana ma'nahu nafyal qiyami an zaidin. Berkata asy-syarih Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizahullah ta'ala, wal harf, dan huruf secara bahasa bermakna at-taraf. Bermakna apa? At-taraf. At-taraf cara bacanya kata beliau dengan di fathah ra-nya. At-taraf. Ya. At-taraf artinya tepi atau ujung, sisi. Dan semana dengan itu. Sementara secara istilah harf adalah kata, kalimat artinya kata. Kata, huruf adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Maksudnya akan nampak maknanya dengan jelas jika disambungkan dengan selainnya. Apakah itu disambungkan dengan fi'il atau isim. Contohnya lam. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan. Maka sesungguhnya lam huruf apa ini? Penjazm. Maka sesungguhnya lam adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna.
Apa maknanya lam? Wa huwa nafyu. Maknanya adalah penafian, peniadaan. Jadi terjemah tidak atau belum atau apa? Bukan, dan semisal dengan itu. Jelas ya? Yang jelas bermakna peniadaan, penafian. Wa hadzal ma'na la yadharu illa fi ghairihi wa huwa al-fi'l. Dan makna nafi ini, makna peniadaan ini tidak akan nampak jelas, tidak tidak bisa dipahami kecuali bersambung dengan selainnya. Dan yang namanya lam pasti bersambung dengan apa? Fi'il. Tidak mungkin bersambung dengan isim, karena lam ini lam penjazam, dan yang jazam itu hanya apa? Hanya fi'il. Ya. Bahkan kalau kita di panduan semester 1 itu sudah saya sebutkan lamma dan teman-temannya itu alamat fi'il. Karena tidak ada isim dan harf yang dijazam. Paham ya? Jadi penjazam, huruf-huruf yang menjazam pasti apa? Setelahnya apa? Fi'il. Dia tanda bahwa kata yang setelahnya adalah fi'il. Baik. Kemudian kata beliau, fa idza qulta, jika engkau berkata lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri, kana ma'nahu nafyal qiyami an Zaid. Maka berarti maknanya menafikan berdiri dari siapa? Zaid. Paham ya? Zaid tidak berdiri, berarti maknanya dinafikan berdiri dari orang yang bernama Zaid. Baik. Wa mithluhu hal, dan yang semisalnya, maksudnya yang semisal dengan lam, yaitu hal, yaitu hal. Semisal, kenapa dibilang semisal? Karena sama-sama huruf. Lam huruf dan hal juga huruf. Makanya beliau katakan wa mithluhu, dan semisalnya. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'na. Maka sesungguhnya hal adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Apa maknanya? Wa huwal istifham. Hal bermakna istifham, pertanyaan. Jadi terjemah apakah. Hal artinya apa? Apakah. Wa hadzal ma'na la yadharu illa fi ghairihi. Makna ini tidak akan nampak kecuali bersambung dengan kata yang lainnya. Wa huwal fi'lu awil ismu, yaitu bersambung dengan fi'il atau bersambung dengan isim. Kenapa dua-duanya? Karena memang hal ini bisa bersambung dengan fi'il dan bisa bersambung dengan isim. Beda dengan lam tadi. Lam tadi dikatakan hanya boleh bersambung dengan apa? Fi'il. Karena tidak bisa dia bersambung dengan isim. Adapun hal, dia bisa masuk pada jumlah fi'liyah, bisa juga masuk pada jumlah ismiyah. Contoh yang masuk pada jumlah fi'liyah. Hal qama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Nah, di situ hal masuk pada apa? Fi'il kan? Qama. Jumlah fi'liyah. Berarti hal sempurna maknanya ketika bersambung dengan fi'il. Bisa juga dengan isim. Contohnya wahal Muhammadun karimun, apakah Muhammad itu adalah orang yang mulia? Ini contoh untuk hal yang disambungkan dengan apa? Isim. Hal Muhammad bersama dengan isim. Di sini sempurna, menjadi sempurna makna hal. Tapi kalau dikatakan hal saja berhenti sampai situ, maka tidak akan jelas maknanya. Karena itu definisi huruf menurut ahli nahwu adalah kata yang menunjukkan atas makna, maksudnya jelas maknanya kalau bersambung dengan selainnya. Apakah selainnya itu fi'il atau isim. Fal awwalu ma'nahu al-istifhamu an qiyami Zaidin. Fal awwal, maka yang pertama. Maksudnya mana yang pertama? Contoh pertama, mana tadi? Hal qama Zaidun, kan dua contoh. Nah, beliau komentari. Yang pertama, yaitu contoh yang pertama hal qama Zaidun, maknanya adalah al-istifhamu an qiyami Zaid. Bertanya
tentang berdirinya Zaid. Apakah dia berdiri atau tidak? Itu maknanya. Hal qama Zaid, apakah Zaid berdiri? Berarti maknanya mempertanyakan tentang berdirinya Zaid. Wathani, sementara yang kedua yaitu hal Muhammadun karimun. Ini contoh yang kedua. Apa maknanya? Kata beliau, ma'nahu al-istifhamu an karami Muhammadin. Mempertanyakan tentang kemuliaan Muhammad, apakah dia mulia atau tidak. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ini pembahasan kita yang baru. Fa kharaja biqaulina. Tadi setelah beliau definisikan harf, kemudian beliau jelaskan satu persatu yang ada pada kata-kata yang didefinisi. Setelah itu beliau sebutkan hal-hal yang keluar dari definisi. Iya. Dan ini metode para ulama dalam mendefinisikan. Kalau mereka mendefinisikan sesuatu harus jami' mani. Jami' mani maksudnya, kalau saya definisikan misalnya apa? Spidol misalnya. Ya. Berarti harus mencakup benda spidol ini definisinya. Dan keluar benda-benda yang lain. Itu mana jami' mani. Jami' maksudnya mencakup seluruh sifat-sifat yang ada pada spidol dan keluar sifat-sifat yang ada pada benda lain. Itu definisi. Paham ya? Saya katakan bahwa spidol itu apa namanya? Sesuatu benda yang bisa dipakai menulis, kemudian bentuknya apa, silinder, ya. Dan definisikan sampai sempurna definisinya. Berarti keluar darinya gelas misalnya, ya, keluar darinya meja, paham? Nah, karena meja tidak silinder, paham ya? Nah, seperti itu mendefinisikan sesuatu. Beliau sebutkan setelah itu hal-hal yang keluar dari definisi. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami, dallat ala ma'nan fi ghairiha, menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya, yaitu ketika bersambung dengan selainnya. Akan jelas maknanya ketika bersambung dengan selainnya. Apa yang keluar dari ucapan ini? Al-ismu wal fi'lu, keluar darinya isim dan fi'il. Kenapa isim dan fi'il keluar? Fa inna kullan minhuma kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha kama taqaddama. Karena setiap dari keduanya yaitu isim dan fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, sebagaimana telah berlalu. Sementara huruf menunjukkan makna pada selainnya. Kalau isim dan fi'il menunjukkan makna pada dirinya, berarti keluar. Paham ya? Wa qayyada al-musannifu al-harfa biqaulihi ja'a limanan liyubayyina anna al-harfa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Dan penulis, pengarang, siapa pengarang? Ibnu Ajurrum, Muhammad ibn Muhammad As-Sanhaji, masyhur dengan nama Ibnu Ajurrum. Makanya nama kitabnya apa? Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, disyarah oleh Syekh Ahmad Al-Wusabi menjadi At-Tuhfatul Wusabiyah. Tuhfa itu apa arti tuhfa? Hadiah, bingkisan dari Wusabi. Wusabi nama suku ya, daerah di Yaman. Ada satu daerah suku di situ tinggal, namanya Wusabi. Nah, bingkisan dari Wusabi. Baik. Kembali ke pembahasan. Penulis yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengqayyid. Mengqayyid itu mirip-mirip maknanya dengan mempersyaratkan atau membatasi. Ya. Ibnu Ajurrum rahimahullah mengqayyid huruf dengan ucapan beliau ja'al limanan. Bukan huruf secara mutlak, tapi huruf
yang datang untuk sebuah makna. Maksudnya huruf yang memiliki makna. Nah, inilah yang kita sebut dengan harful ma'ani atau harfu ma'nan. Kan huruf ada berapa? Ada dua, harfu ma'ani atau ma'nan dan harfu mabani atau mabnan. Nah, kalau huruf mabani itu huruf hijaiyah dari A sampai ya. Dari alif sampai ya. Kalau ma'nan itu huruf jer, huruf atof, huruf penjazm, penasab, itu huruf-huruf ma'ani. Huruf istifham dan yang semisal. Baik. Beliau mempersyaratkan atau membatasi kata huruf dengan ucapan beliau ja'a li ma'nan. Harus hurufnya datang untuk sebuah makna. Artinya huruf yang memiliki makna. Kenapa beliau datangkan ucapan ja'a li ma'nan? Liyubayyina, untuk menjelaskan bahwa huruf yang masuk di dalam susunan kalimat adalah huruf yang memiliki makna dari makna-makna. Adalah huruf yang memiliki makna dari makna-makna yang ada. Berarti keluar apa? Keluar huruf mabani, huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Ya, misalnya a, ba, ta, sa, tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Nah, huruf yang dimaksud dalam pembahasan nahu, ya, nahu itu kan membahas kalimat ya, membahas kalimat. Nah, huruf yang dimaksud dalam pembahasan nahu adalah huruf yang memiliki makna. Baik. Kemudian kata beliau kalam. Contohnya seperti lam. Ini huruf ja'a li ma'nan. Fa inna ma'nahu an-nafyu. Karena sesungguhnya makna dari lam adalah penafian, peniadaan. Wahal, dan contoh lain adalah hal. Fa inna ma'nahu al-istifhamu. Karena sesungguhnya makna hal adalah pertanyaan, istifham. Wa fi, dan contoh lain lagi fi. Ini harfu ja'a li ma'nan juga. Fa inna ma'nahu adzarfiyah. Karena fi maknanya adalah dzarfiyah. Ya, dzarfiyah itu apa itu? Dia cakupan keterangan tempat. Ya. Hanya maksudnya di sini sesuatu yang di dalam, cakupan, sesuatu yang di dalam. Makanya fi itu untuk menunjukkan apa? Di dalam kan? Maknanya. Di atau di dalam atau pada. Fil masjid, fil bait. Maksudnya di dalam masjid, di dalam rumah. Dia ada cakupannya. Wa nahwu dzalik, atau wa nahwi dzalik min hurufil ma'ani. Dan yang semisal dengan itu dari huruf-huruf ma'ani. Huruf-huruf ma'ani maksudnya huruf-huruf ma'nan yang memiliki makna. Ini banyak ya. Kalau antum hafal huruf jar itu semua huruf ma'ani. Apalagi huruf atof, huruf ma'ani. Huruf penjazm itu ma'ani. Penasab ma'ani. Istifham juga ma'ani. Huruf-huruf apalagi? Syarat banyak ya. Baik. Jadi inilah yang diinginkan dengan harf di pembahasan nahwu, yaitu huruf ma'ani bukan mabani. Selanjutnya, ayo. La makna tidak ditanwin. Ya, tidak ditanwin bukan karena ma'rifah ya. Tidak ditanwin karena ada la nafiyil jins. Nanti kita akan pelajari di akhir-akhir kitab ini. La nafiyil jins itu beramal-amalan inna, hanya saja dia isimnya tidak ditanwin mabni.
beramal-amalan seperti ini. La ma'na laha. Terus. Wal hasbu anna al-harfa yanqasimu ila qismayn. Harfu wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkib al-kalam man ba'i fi qawlika billahi la ilaha illa fa innaha tufidul isma. Qasam. Tufidul qasama. Nah, ini banyak bacaannya ya. Qasam sumpah artinya. Kalau kisim bagian. Iya. Kalau kisim bagian. Kalau qasam disukun itu pembagian. Jadi bisa dibaca qasam disukun sinnya, kisim bisa qasam. Di sini qasam maksudnya sumpah. Sampai situ? Terus harfu mabnan. Terus kalimati Tayyib. Thumma qala hafizahullah ta'ala fa in lam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam. Jika huruf itu tidak memiliki makna, maka dia tidak masuk dalam susunan kalimat. Paham ya? Jadi huruf yang masuk dalam susunan kalimat sudah kita katakan tadi harus memiliki makna. Artinya kalau tidak memiliki makna berarti tidak bisa masuk di susunan kalimat. Paham ya? Seperti misalnya apa? Zaid, kazai, huruf zai. Zai yang ada pada Zaidin. Itu kan ada huruf zainya. Begitu pula ya-nya, yaihi wadalihi, ya dan dalnya. Kalau antum sebutkan zai, ya dan dal, antum eja, ada maknanya atau tidak? Kata beliau, fa innaha la ma'na laha. Sesungguhnya dia tidak ada maknanya. Tidak ada makna untuknya. Kalau antum eja, kecuali antum gabung Zaidun. Ketika digabung baru punya makna nama orang. Tapi kalau antum bilang zai, ya, dal, tidak ada maknanya. Sama antum bilang abatasa. Jelas ya? Walhasil kesimpulannya bahwa annal harfa yang qasimu ila qismain. Bahwa huruf itu terbagi menjadi berapa? Qismain. Terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, harfu ma'nan, adalah huruf yang memiliki makna. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam. Inilah yang masuk di dalam susunan kalimat. Kalam artinya kalimat ya. Kalau kalimatun artinya kata. Harfu ma'nan inilah yang masuk dalam susunan kalimat. Seperti kalbai fi qaulika billahi. Seperti ba pada ucapanmu billahi la jatahidanna. Demi Allah, bi di situ huruf sumpah. Dia ada maknanya atau tidak? Ada kan? Iya. Dia bagian dari huruf jar. Huruf sumpah bagian dari huruf jar. Ada maknanya. Demi Allah, saya akan bersungguh-sungguh. Fa innaha tufidul qasam. Maka sesungguhnya ba pada contoh barusan itu menunjukkan faedah sumpah. Memberikan faedah apa? Sumpah. Berarti ada maknanya. Makanya disebut harfu ma'nan. Watsani, sedangkan yang kedua harfu mabnan. Huruf mabnan. Wa huwa alladhi, sudah kita jelaskan tadi ya, harfu mabnan itu huruf hijaiyah. Dia adalah yang masuk di dalam susunan kata. Susunan kata. Wala yakunu lahu ma'nan, dan tidak ada baginya makna. Tidak ada makna untukmu. Seperti ba. Pada ucapanmu babun. Ba pada kata babun ada maknanya atau tidak? Kalau disendirikan tidak ada maknanya, kecuali digabung jadi babun artinya pintu. Tapi kalau disendirikan tidak ada maknanya. Sama-sama ba ya. Tadi billahi, bi. Satu huruf juga tapi ada makna. Ada maknanya. Di sini babun, ba-nya tidak ada maknanya. Jelas ini ya? Ya, jadi kadang sama-sama satu huruf
Tapi kalau dia masuk di harfu ma'nan maka ada maknanya, sementara kalau dia masuk di harfu mabnan tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Dimengerti ya? Pembahasan harfu mabnan, dia penyusun apa? Kata. Misalnya namanya orang Muhammad misalnya. Ini tersusun dari mim, ha, mim dan dal. Berarti huruf-huruf ini apa namanya? Harfu mabnan atau ma'nan? Mabnan, karena dia penyusun kata Muhammad. Pahamin ya? Dakhala Muhammadun fid dari. Fi di situ apa? Harfu ma'nan, karena penyusun kalimat. Karena artinya Muhammad masuk ke dalam rumah. Ini kan sebuah kalimat. Penyusunnya apa? Isim fi'il harf. Ada harf di situ fi. Harfu ma'nan maksudnya. Kalau Muhammad tadi kata, penyusunnya mim, ha, mim, dal. Bisa dibedakan ya, penyusun kata dan penyusun kalimat. Baik. Selesai pembahasan ajzaul kalam, bagian-bagian penyusun kalam. Jadi kita i'rab sedikit tadi. Fa kharaja. Coba siapa yang baca tadi? Abu Dzulqarnain. Fa apa dia? Harf. Mabni atau mu'rab? Mabni. Harf kaidahnya mabni semua. Seluruhnya tanpa terkecuali. Kharaja apa? Fil madi wa mabni. Wazan apa kalau disaraf? Wazan fa'ala. Baik. Dia ma'lum majhul. Ma'lum, cari apa? Naibul fa'il atau fa'il? Fa'il, mana fa'ilnya? Hah? Nggak mungkin mustatir, kalimat baru itu. Hah? Siapa yang keluar? Itu lismu. Fa'ilnya lismu. Paham ya? Kalau mau tahu ciri-ciri fa'il itu pelaku, ya tinggal tanya siapa ya atau apa yang melakukannya. Kharaja, siapa yang keluar? Al-ismu wal fi'lu. Berarti fa'ilnya al-ismu, al-fi'lu atof ya ke ismu. Paham ya? Keluar dengan ucapan kami, dalat ala manan fi ghairiha, apa yang keluar? Isim. Berarti dia fa'ilnya. Baik. Bi qaulina. Qauli kenapa jar? Ada huruf jar ba. Kalau na apa? Dhamir murab mabni. Fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih. Nah, dalat fil madi mabni. Dia maklum ya. Failnya mustatir, takdirnya hiya kembali ke harf. Apa kalimat ya? Afwan, kembali ke kalimatun. Ini kan kalimat potongan ini. Potongan dari yang di atas, kalimatun dalat ala manan fi ghairiha. Jadi failnya mustatir, takdirnya hiya kembali ke kalimatun. Nah, ala manan. Manan ini apa i'rabnya? Jer. Tanda jernya kasrah muqaddar. Kenapa kasrah muqaddar? Isim maksur. Isim maksur kasrah muqaddar. Fa inna apa malannya? Manasab isim murafa khabar. Mana isimnya? Kullan. Khabarnya kalimatun. Bagus. Dallat ala manan fi nafsiha kama taqaddama. Taqaddama apa itu? Kalau disorof fil madhi atau mudhari? Wazan apa itu? Tafa'ala.
Taib wa qayyada. Apa? Qayyada fil madhi wazan fa'ala. Al-musannifu kenapa rafa? Fa'il dari qayyada. Al-harfa kenapa nasab? Maf'ul bi dari qayyada. Penulis mengqayyid harf, berarti dikenai perbuatan. Ja limanan liyubayyina. Yubayyina apa? Fil mudhari murab atau mabni? Kalau fil mudhari? Hah? Murab. Ada berapa fil mudhari jenisnya? Ada 3. Apa itu? Silatul khamsah, mutalakhir dan sahih akhir, mutalakhir dan silatul khamsah. Ini jenis yang mana ini? Sahih akhir, bayyana yubayyin. Fil mudhari dari wazan apa? Dari wazan apa sorof? Hah? Fa'ala yufailu, bayyana yubayyinu. Kenapa dibaca yubayyina? Lam talil dinasab. Sebenarnya ini dinasab oleh an ya. Nanti akan datang pembahasannya. Ada an yang tersembunyi. Takdirnya li'an yubayyina. Li'an yubayyina. Insyaallah nanti di pembahasan nawasib itu dijelaskan di sana. Annal harfa. Anna saudaranya apa dia? Hah? Saudaranya ini amalannya sama ya. Mana isimnya anna? Mana khabarnya? Hah? Mana khabarnya? Khabar itu harus hati-hati di situ. Harus menyempurnakan maknanya. Sesungguhnya harf yang masuk sempurna atau tidak kalau situ? Belum. Sesungguhnya harf yang masuk di dalam susunan kalam huwa alladhi. Dia adalah yang memiliki mana dari. Berarti khobarnya mulai dari mana? Huwa alladhi. Khobarnya dia jumlah ismiyah. Bisa atau tidak? Khobar jumlah ismiyah? Bisa. Jumlah khobar itu ada 5. Bisa mufrad, jumlah apa? Ismiyah, jumlah fi'liyah, sibhu jumlah yang berupa apa? Zarf dan jar majrur. Paham ya? Ada 5. Di sini jumlah ismiyah. Huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Taib. Tarkib kembali lagi tadi. Tarkib itu kalau disorof apa? Masdar. Dari rakkaba yurakkibu tarkib. Fa'ali fa'ilu taf'il. Taib. Kalam huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Yakunu ini tasrifan dari apa? Fil mudhari dari apa? Kana apa amalannya? Marofa isim, manasab khabar. Mana isimnya? Huwa alladhi yakunu lahu ma'nan. Hah? Ini isimnya diakhirkan ma'nan. Nanti khabarnya jar majrur lahu. Asalnya yakunu ma'nan lahu. Lahu hu-nya kembali ke harf. Kembali ke harf. Terjadi pada huruf itu makna. Baik. Mungkin ini agak rumit sedikit ya. Ada yang muakhir, muqaddam. Asalnya isim dulu baru apa? Baru khobar, tapi di sini khobar dulu baru isim. Lahu itu khobar, ma'nan isim yakun. Baik. Fa inna ma'nahu, mana tadi kalam fa inna ma'nahu an-nafyu. Hal fa inna ma'nahu al-istifham. Istifham isim apa ini kalau disorof?
masdar. Dari wazan istaf'ala, istafhama yastafhimu istifhama. Baik. Wa fi fa inna ma'nahu dzarfiyah. Sudah ya? Coba Abu Lutfi, wal hasilu, yang antum baca, wal hasilu annal harfa yang qasim apa? Fil mudhari. Apa i'rabnya? Kenapa rafa? Ya, kosong dari penasab dan penjazam. Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Baik. Dia kalau disorof wazan apa itu? Yanfailu, in fa'ala yanfail, in qasama yang qasim. Baik. Sudah ada? Ada pertanyaan? I'rabnya atau pembahasannya juga? Hah? Dzarfiyah itu dzarf asalnya. Hanya ditambah ya nisbah sama ta marbutah. Ini belum antum belajar. Dipelajari di sorof lanjutan, tingkatan lanjutan. Dia asalnya masdar, dzarf. Dzarfun kemudian tambah ya nisbah dan ta marbutah. Baik, kita masuk pembahasan baru. Saya baca matannya dulu. Qala rahimahullah. Ini yang tulisan merah itu tambahan dari pensyarah ya. Tambahan judulnya itu tambahan dari pensyarah. Kalau ucapan penulis pengarang itu yang dalam kotak saja. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Itu ucapan pensyarah. Qala berkata, siapa yang berkata? Pengarang, penulis. Itu Ibnu Ajurrum. Qala rahimahullah, fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Isim itu dikenal atau dapat diketahui dengan adanya khafad. Khafad maksudnya kasroh. Dengan adanya kasroh di mana? Di awal atau di akhir? Di akhirnya tentunya. Itu tanda pertama. Isim dapat dikenal, diketahui dengan adanya kasroh di akhirnya. Wa tanwini. Dan yang kedua adalah dengan adanya tanwin di akhirnya juga. Wa dukhuli al-alifi wal lam. Kemudian yang ketiga, dia bisa dikenal dengan adanya alif lam di depannya. Ya, alif lam maksudnya alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Karena ada alif lam bukan alif lam ma'rifah. Alif lam zaidah tambahan. Ada alif lam apa? Tambahan. Seperti misalnya Al-Abbas. Ya, Al-Harith, Al-Abbas. Al-Abbas itu Abbas nama orang. Sudah ma'rifah atau belum? Sudah ma'rifah. Terus al-nya apa? Tidak mungkin al-ma'rifah lagi. Ya kan? Tidak mungkin double kema'rifatannya. Karena itu al pada Al-Abbas itu al tambahan. Sama al pada Al-Harith. Atau kaidahnya al yang masuk pada nama itu tambahan. Al yang masuk pada nama adalah tambahan, bukan al-ma'rifah. Sementara yang diinginkan di sini menjadi tanda isim adalah apa? Alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Walaupun alif lam zaidah juga sebenarnya biasanya masuk pada isim. Biasanya masuk pada isim. Baik. Kemudian tanda yang keempat wa hurufil khafdi. Ada huruf khafat. Apa huruf khafat? Huruf jar. Khafat itu nama lain dari apa? Jar. Huruf jar. Jadi tanda isim ada berapa? Yang dibawakan oleh penulis ada 4. Kasroh di akhirnya, tanwin di akhirnya, kemudian alif lam di mana? Di awal, dan huruf khafat di awal, di depannya, sebelumnya. Ya, kadang bersambung langsung, kadang juga tidak, ya kan? Huruf jar itu ada 2, yang ada bersambung langsung dan isim, ada yang tidak. Misalnya ala tidak bersambung langsung, ya.
ala Zaidin. Kalau li bersambung langsung li Zaidin. Atau bi bersambung langsung. Baik. Ketika beliau menyinggung tentang huruf jar, maka beliau jelaskan apa contoh-contoh huruf jar. Wahia, dan dia, yaitu huruf jar itu seperti min. Apa artinya min? Dari. Wa ila ke atau kepada. An, dari juga ya, walaupun ada perbedaannya dengan min. Ada perbedaannya. Di sini tidak dijelaskan maknanya. Baik. Nanti di akhir kayaknya, di akhir kitab. Karena di akhir kitab diulangi lagi huruf jar. Ada pembahasan namanya makhfudot. Isim-isim yang di jar. Ya, di sana disinggung lagi. Di sini disinggung bukan pembahasan isim-isim yang di jar, disinggung karena menjadi tandai isim. Sampai mana tadi? An ya. An, dari. Ala, di atas. Fi, di dalam. Atau pada. Atau di. Warubba. Arubba ini ada dua maknanya. Bisa bermakna kadang, bisa bermakna sering. Bisa bermakna kadang, bisa bermakna apa? Sering. Ini rubba. Bagaimana cara menentukan maknanya? Ya, dilihat konteks kalimatnya. Apakah cocok bermakna kadang atau cocok bermakna sering? Itu dilihat apa? Konteks kalimat. Ini rubba, huruf jar yang belum kita pelajari di semester 1 ya, di buku panduan. Baik, jadi dia huruf jar juga, hanya saja dia jarang muncul ya. Rubba itu jarang muncul. Makanya tidak kita bahas di semester 1. Wal ba'u, apa artinya ba? Bi. Dia, ba ini tulisannya bi. Dia apa artinya? Dengan. Ya, dengan. Nanti wal sumpah ada sebentar. Ba di sini dengan, yang huruf jar dulu. Kemudian kaf dibaca ka. Seperti. Wal lamu, lam dibaca li. Li kalau pada huruf, pada isim zahir. Tapi kalau dia masuk pada dhamir, dia dibaca la, di fathah. Makanya lahu, laha, lakum, ya, lahum, lahunna. Tapi kalau masuk pada isim zahir, tahu isim zahir? Isim zahir itu lawan dari dhamir. Isim zahir Zaid, Muhammad, Bait, Masjid, itu isim zahir. Kalau li masuk pada lam, masuk pada isim zahir, dibaca li. Li Zaidin, li Muhammadin, ya, li masjid, lil masjid, lil bait. Paham ini ya? Tapi kalau masuk pada dhamir, di fathah. Taib, itu huruf jar. Ada berapa boleh sebutkan? 9 ya. Ada 9. Ditambah wa huruful qasami, dan huruf sumpah. Huruf sumpah juga dia tanda isim, karena dia sebenarnya masuk di pembahasan huruf jar. Wahia, apa itu huruf sumpah? Huruf sumpah itu ada 3. Al-wawu, wa, ba, dibaca bi juga, ta. Ini semua mananya demi ya. Beda dengan ba yang tadi. Ba huruf jar artinya dengan. Kalau ba sumpah artinya apa? Demi. Walaupun sama-sama menjar. Sama-sama menjar isim. Jelas ya? Baik. Jadi tanda isim ada 4. Kasro di akhirnya, tanwin di akhirnya, kemudian masuknya alif lam di awal, dan adanya huruf jar di awalnya. Nah, qala syarih, siapa yang baca? Tahadhar. Iya, bisa dibaca. Yatamayyazu bisa yatamayyaz. Tidak ada masalah. Terus
وغير الفعل والحرف بعلامات كثيرة Ya. ذكر المصنف منها أربعة. الأول Al-ula. الأولى Ya. الخفض والثانية والتنوين والثالثة والرابعة دخول حرف من حروف الخفض. Baik. Sampai sini? Ya. Wahadhihi alamatu minha ma yakunu fi awwali kalimati ka'al wa hurufil khafdi wa minha ma yakunu fi akhirah ka'abdi wa tanwin famata ra'aita fi kalimati alamatan min hadhihi alamati aw kanat taqbaluha hakamta alaiha bi annaha ismu. Qala syarih hafizahullah taala, aqul, saya berkata bahwa yatamayyazul ismu an akhwaihi al-fi'li wal harfi bi alamatin katsiratin. Yatamayyaz, terbedakan isim dari dua saudaranya. Apa saudaranya? Yaitu fi'il dan harf. Terbedakan isim dan dengan fi'il dan harf melalui tanda-tanda yang sangat banyak. Maksudnya bisa dibedakan isim dengan dua temannya, yaitu fi'il dan harf, dengan tanda-tanda yang sangat banyak. Dzakarul musannifu minha arba'an. Penulis yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah menyebutkan 4 diantaranya. Jadi tanda isim itu banyak, tapi beliau hanya menyebutkan 4 diantaranya. Paham ya? Hanya menyebutkan 4 diantaranya. Banyak, bukan hanya 4 sebenarnya. Ada yang lain, seperti mungkin disebutkan di tahapan atau di buku setelah ini, tingkatan selanjutnya, ada namanya tanda isim al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih, disandarkan padanya. Nah, kalau diterangkan di sini agak susah karena memang dia tingkatannya lanjutan, bukan dasar. Kalau ini kitab dasar. Beliau hanya menyebutkan hal-hal yang mudah dipahami. Taib. Al-muhim bahwa tanda isim itu banyak, hanya saja penulis menyebutkan 4 diantaranya. Apa yang boleh sebutkan? Al-ula al-khafdu. Yang pertama adalah kasroh. Khafdu bermakna kasroh. Wathaniya, yang kedua tanwin. Wathalitha, yang ketiga adalah al, masuk al di awalnya. Warabiyah, yang keempat adalah dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf jar, huruf khafd. Ini tanda isim. Ada 4 kata beliau. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimah. Dan tanda-tanda ini diantaranya ada yang masuk di awal kalimat, ada yang berada di depan kata. Seperti apa yang ada di depan kata? Ka'al, seperti al, ya kan? Wa hurufil khafdi, dan huruf jar. Ya, huruf jar al berada di depan kata kan? Di depan isim. Wa minha ma yakunu fi akhiriha, dan di antara tanda isim juga ada yang terletak di akhirnya, di akhir isim. Seperti apa? Kal khafdi wa tanwini, seperti kasro dan tanwin. Dia berada di akhir isim. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kanat taqbaluha hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Maka kapan saja engkau melihat
pada suatu kata, tanda dari tanda-tanda ini, satu tanda dari tanda-tanda ini, maksudnya satu tanda dari tanda-tanda yang 4 tadi. Kapan antum lihat satu saja, au kana takbaluha, atau tidak ada tanda itu tapi bisa menerima tanda tersebut. Paham ya? Misalnya apa? Misalnya jaa Zaidun. Tidak ada jaa, misalnya apa? Yang tidak ada tandanya. Misalnya jaa afadilu misalnya. Jaa afadilu. Ini kan apa ini? Kira-kira apa ini? Isim kan? Ada tandanya atau tidak? Tidak ada tandanya yang kelihatan. Tapi apakah bisa dimasuki tanda yang 4, salah satu dari yang 4? Bisa kemasukan huruf jer, bisa kemasukan apa? Al-afadil. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi tidak ada tapi bisa menerimanya. Maka hakam ta'alaiha bi'annaha ismun, maka engkau hukumi bahwasanya kata tersebut adalah isim. Jelas ini? Ya. Sederhananya begini, kapan engkau dapati salah satu tanda yang 4 itu, tidak perlu semuanya 4-4-nya, satu saja. Antum dapati di suatu kata, maka kata tersebut antum hukumi sebagai apa? Sebagai isim. Misalnya ada huruf jer, maka setelahnya isim. Ada kasr berarti kata itu adalah isim. Ada alif lam berarti isim. Ada tanwin berarti isim. Jelas ya? Baik. Cukup satu tanda saja antum lihat pada suatu kata, maka itu sudah cukup untuk menghukumi bahwa dia isim. Baik. Kita i'rab sedikit. Aqulu yatamayyaz. Yatamayyaz apa ini Abu Thahirah? Kalau antum baca yutamayyaz majhul. Wazan apa dia? Dari wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu. Baik. Al-ismu an akhwaihi al-fi'li wal harfi. Al-fi'li itu badal ya, ke akhwaihi. Makanya dibaca jer. Dia badal ba'd min kul. Sebagian dari seluruhnya. Kan dua saudara. Dikatakan apa itu? Yaitu fi'il dan harf. Berarti fi'il salah satu dari dua saudaranya, sebagian kan? Dibaca al-ismu. Bisa juga kalau ditakdirkan, hanya yang kuatnya dia dibadalkan al-fi'li wal harfi. Kalau antum takdirkan huwal fi'l wal harfu, bisa juga, tapi lemah. I'rab seperti itu lemah. Asalnya dalam mengirab itu i'rab saja sesuai zahir. Jangan dulu takdir. Ada yang mahdzuf, ada yang dihapus. Itu boleh ditempuh, itu opsi terakhir kalau tidak memungkinkan di i'rab sesuai dengan zahirnya. Paham ya? Tapi kalau bisa di i'rab tanpa ada takdir, nah itu lebih bagus. Nah di sini di i'rab badal, dan itu i'rab yang kuat. Akhwaihi al-fi'li wal harf. Mungkin kalau sudah pernah belajar tahu badal ya? Semuanya sudah pernah belajar ya? Ya. Wal harfi atau ya bi alamatin. Alamatin isim apa? Kalau di nahwu mufrad musanna jama'. Alamatin jama'. Jama' apa? Mudzakkar muannas. Muannas. Iya. Baik. Katsiratin dzakarul musannifu. Musannifu kenapa rafa? Fa'il.
Minha arba'an. Arba'an maf'ulun bihi ya. Menyebutkan 4. Jadi 4 itu dikenai perbuatan. Menyebutkan 4 diantaranya. Al-ula al-khafdu. As-saniyah itu kalau di sorof apa? Isim apa? Isim fa'il perempuan ya. Tanwin isim apa? Kalau di sorof masdar. Ya. Dari fa'ala yuf'ilu taf'il, nawwana yunawwinu tanwin. Salisa ini isim apa? Fa'il juga ya kalau di sorof. Ar-rabiyah juga sama. Dukhul harfin min hurufil al-khafdi. Hadhihi al-alamat minha ma yakun fi awal al-kalimah kal wa hurufil khafdi wa minha ma yakun fi akhiriha kal khafdi wa tanwini. Fa mata ra'aita itu apa? Fi'il. Mana fa'ilnya? Ta. San. Ta fi mahalli raf'in fa'il. Fil kalimati alamatan min hadhihi al-alamat au kanat takbaluha. Kanat mana isimnya kanat? Ta itu bukan dhamir, ta tanis. Dia tanda. Tidak bisa jadi isim. Dia huruf yang menunjukkan isi apa? Fiil, tanda fiil ya. Kanat dia menerimanya, yaitu mustatir takdirnya hiya kembali ke kalimah al-kalimah yang di sebelumnya. Ini yang agak susah ya. Kanat kan isimnya hiya, mustatir hiya kembali ke al-kalimah takbaluha. Tahu mustatir ya? Dhamir mustatir. Kalau tidak tahu apa minta dijelaskan. Mustatir itu dhamir yang tersembunyi di dalam fiil. Dia tidak kelihatan, dia tersembunyi dalam fiilnya. Di sini hiya karena ada tanis, kembali ke al-kalimah, kata yang dia takbaluha, menerimanya. Nah, khobarnya kanat itu jumlah fi'li ya takbaluha. Hakamta 'alaiha bi annaha ismun. Ismun kenapa rafa? Khobar dari ya, khobar anna. Isim anna ha. Dhamir ha fi mahalli nasbin. San. Baik, siapa lagi? Hadda. Amma al-qabdu wa huwa al-quwwatan bidul irtifa'i wa huwa al-tasarruf wa istilah wa huwa al-asratu allati tahdusu ya, di dhamma. Terus Inda dukulu inda. Setelah inda itu pasti jar, mudhafun ilaih. Itu kaidah tetap. Setelah inda pasti jar. Inda dukuli amilan amilil Ya. qafdi au ma naba anha. Ya. Terus Wadhalika nahu tasrotul dali min zaidin fi qaulika marartu bi zaidin wa zaidin ismun bi dalil wa wujudil ya. wujudil kasratu bi kasrati Ya. bi akhirih wa misluhul jalalati. Mana itu? Lewat ya, lompat antum. Misluhu qawli wa misluhu qawluhu wa misluhu qawluhu ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu min Tanwin. Fakullun min ismi wa lafzil jalali wa lafzil jalalati ya. Allahu wa rahim Ismail
Ah, Isma'u, enggak mungkin dibaca i. asma'u, Ya. Kalau ada hamzahnya di atas berarti kalau bukan au. Kalau hamzahnya di bawah i. Kalau sudah ada di atas itu tidak ada kemungkinan i. Nah, terus. Isma'u bidalili, Isma'un bidalili Isma'un bidalili wujudil kasiroti, Hah? kasiroti, Kasroti. Ya. biakhiriha. Ya. Sampai situ. Yes. Baik. Summa qol hafizahullah. Sekarang beliau mulai merinci. Tadi kan beliau sebutkan secara global dulu. Tanda-tanda isim ada berapa? Ada 4. Ya, setelah itu beliau rinci. Jelaskan apa itu khafat, apa itu tanwin, apa itu al, apa itu dukhul huruf jar. Beliau jelaskan satu persatu. Kata beliau fa ammal khafdu, adapun khafat fahuwa lughatan diddul irtifai. Maka dia maknanya secara bahasa adalah lawan dari terangkat, lawan dari tinggi. Berarti apa? Wa huwa tasafful, yaitu rendah. Tasafful artinya rendah. Wastilahan, sementara secara istilah khafat yang diinginkan di sini adalah huwal kasratu allati tahdutsu inda dukhuli amili al-khafdi aw mana ba'anha. Khafat di sini adalah kasra yang terjadi ketika masuk amil khafat. Tahu amil ya? Ya. Kalau sudah belajar buku panduan sebelumnya tahu amil. Amil itu yang beramal padanya. Amil itu yang membuat rofa, yang membuat jer, yang membuat nasab, itu namanya amil. Paham ya? Saya ulangi, khafat adalah kasro yang terjadi ketika masuknya amil khafat. Au mana ba'anha, atau apa yang menggantikannya. Menggantikannya itu menggantikan kasro. Ya, kan ada tanda khafat itu bukan hanya kasro, ada ya kan? Ada apa lagi? Fathah sama apa? 3 saja. Ya, kasro, fathah dan ya. Itu penggantinya berarti fathah dan ya. Kan kalau isim musanna khafatnya dengan apa? Ya. Kalau apa itu isim ladzi la yansharif fathah. Jelas ya? Itu makna khafat. Jadi dia kasro yang terjadi karena masuk amil khafat. Berarti tidak masuk kasro karena mabni. Tidak masuk kasro karena mabni. Misalnya amsi. Amsi apa artinya? Kemarin. Ini kan di kasro terakhirnya. Apakah ini disebut khafat? Tanda isim? Bukan. Dia bukan tanda isim karena dia di kasro bukan karena ada amil khafat yang menjer. Dia di kasro karena mabni di atas kasro. Paham ya? Ini tidak masuk. Sebab beliau katakan tadi khafat itu kasro yang terjadi karena ada amil jer. Artinya kalau ada kasro tanpa ada amil jer, itu bukan kasro tanda isim. Seperti misalnya kasronya tak tanis. Ketika ketemu 2 sukun kan dia di kasro. Zekolat, ukhruj misalnya. Ketemu 2 sukun. Nah, maka harus diharakati menjadi qolat ukhruj. Ini apakah tanda isim? Bukan. Ini kan fi'il. Ya. Dia bukan tanda isim. Kenapa? Karena kasronya bukan diakibatkan ada huruf jar atau amil jar di depan. Tapi apa? Kasro karena darurat. Ketemu 2 sukun, dan orang Arab tidak membolehkan ketemu 2 sukun. Makanya dia dikasro karena darurat. Jelas ini ya? Taib. Wadzalika nahu kasratid dal. Demikian itu contohnya
seperti kasronya dal min Zaid dari kata Zaid. Fi qaulika pada ucapanmu marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Fa Zaid ismun, maka Zaid pada contoh barusan itu adalah isim. Apa tandanya? Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha, dengan dalil atau dengan tanda masuk wujud adanya, wujud artinya adanya kasro di akhirnya. Jadi tandanya ada kasro di akhirnya. Walaupun ada tanda lainnya, apa tanda lainnya itu? Zaidin, tanwin ya. Jadi kasro dan tanwin itu beda ya, jangan sampai disamakan. Ya, kalau antum lihat Zaidun, harokatnya itu harokat irobnya yang ini namanya tanwin. Zaidan sama juga. Harokat pertama itu namanya harokat irob. Harokat kedua tanwin. Zaidin juga seperti itu. Harokat pertama harokat irob. Harokat kedua tanwin. Paham ya? Jadi pengulangan harokat itu tanwin. Jelas ya? Sehingga di situ bisa kita katakan tandanya ada dua. Ada kasrohnya, ada tanwin. Walaupun sebagian orang menyebutnya satu saja. Dia bilang tanwin saja atau kasroh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita rinci sebenarnya ada berapa? Ada dua. Taib wa mithluhu, dan semisalnya, maksudnya semisal Zaid, semisal dengan Zaid adalah firman Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Mana syahidnya? Mana titik pembahasannya? Semuanya ya. Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, itu semua titik pembahasan kita. Karena semuanya isim dan semuanya apa? Dikasroh terakhirnya. Kata beliau fakulun, maka setiap dari kata isim dan lafzi jalalah, lafaz yang mulia yaitu lafaz Allah, Allahi, kemudian lafaz Ar-Rahmani, kemudian kata Ar-Rahimi, semuanya kata beliau asmaun, semuanya adalah isim. Asma jama dari isim. Semuanya adalah isim. Kenapa kita bilang isim? Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha, dengan dalil adanya kasroh di akhirnya. Coba lihat semua tadi, semuanya dikasroh. Paham ya? Kemudian terakhir tambih sebelum kita akhiri. Siapa yang baca? Ya, tahap. Baca saja yang sepotong itu, tambih. Tambih. Siapa bagiannya tambih? Antum juga? Ya, baca tambih. Ya, baca qala syarih. Kalau membaca itu bismillah dulu, kemudian sebutkan qala al-musannif, qala syarih. Kalau di sini ucapannya syarih antum baca pensyarah. Kalau yang kotak itu matannya namanya musannif, pengarang, penulis. Ya, jadi antum ketika mulai membaca bilang bismillahirrahmanirrahim qala syarih. Nah, ayo. Hah? Tambih. Ya. Ibarat itu antum persiapannya di bawah. Bagiannya antum atau bukan? Berarti antum mungkin lupa. Baik. Atau saya baca saja supaya cepat. Al-khafdu ibaratul kufiyin wal jarru ibaratul basriyin wa huwa bima'nan wahidin. Wa huwa bima'nan wahidin. Kata beliau tambih. Ya. Catatan penting yang perlu diingatkan. Al-khafdu, khafat itu adalah ibaratnya atau istilahnya orang-orang Kufah. Kufiyin, orang-orang
Kufah. Nisbah kepada daerah Kufah di Irak. Wal jar, sementara jar itu adalah ibaratnya orang-orang Basrah. Ini dua daerah di Irak ya. Sekarang ada di Irak. Jadi orang Basrah bilang jar, orang Kufa namakan apa? Khafat. Wahuma bimanan wahid, dan keduanya sebenarnya maknanya sama. Khafat mau dibilang huruful khafat, mau dibilang huruful jar, itu sama saja. Baik. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Kufa dan Basrah? Tidak ada Mekah, Madinah, padahal asal pusat Arab di sana. Ya, karena sekolah tinggi bahasa Arab pertama itu ada di Basrah dan Kufa. Mereka ini yang meneliti tentang bahasa Arab. Paham ya? Orang Ajam mereka, bukan Arab. Kufa dan Basrah itu sebenarnya tidak masuk di bangsa Arab, dia bangsa Ajam. Tapi bersamaan dengan itu, kalau kita baca buku-buku bahasa, selalu kembalinya ilmu bahasa Arab di Basrah atau Kufa. Tidak pernah kembali di Madinah atau Mekah. Karena awal ilmu bahasa Arab itu dipelajari di sana. Kenapa di Madinah, Mekah tidak? Ya, mereka awalnya tidak mempelajarinya karena itu bahasa mereka. Mereka anggap tidak perlu dipelajari. Ternyata belakangan sering dengan perkembangan zaman, campur bahasa Ajam masuk ke bahasa Arab, akhirnya harus diteliti bahasa Arab yang asli. Nah, yang meneliti pertama adalah orang-orang Kufa dan orang-orang Basrah. Jelas ya? Ini juga keutamaan ilmu ya. Pada akhirnya bahasa Arab disandarkan kepada mereka, ilmu bahasa Arab. Padahal bukan bahasa asli mereka. Kufa, Basrah itu, walaupun kalau orang Indonesia bilang semua Timur Tengah itu Arab, tapi yang benarnya tidak semua Timur Tengah itu Arab. Arab itu asalnya pusatnya ya, kalau sekarang Arab Saudi dan Yaman ya, itu pusat Arab. Adapun Mesir itu bangsa Ajam asalnya. Hanya ketika orang-orang Arab dari Arab Saudi dan Yaman itu berpencar, banyak tinggal di Irak, di Mesir dan daerah sekitarnya, makanya wajah-wajahnya mirip-mirip karena sudah campur dengan orang Arab. Padahal dulu mereka bukan Arab. Paham ya? Dulu Iran itu Persia, warna kulitnya beda dengan orang Arab. Ya, Romawi, Persia di situ. Tapi belakangan sudah mirip karena campur dengan orang Arab, keturunan. Paham ya? Selesai pembahasan tentang khafat. Jadi hasil bahwa khafat itu di sini maksudnya kasroh. Kasroh atau pengganti kasroh. Dalam hal ini ya pada isim musanna dan jama' mudzakkar salim, dan fathah pada isim ladzi la yansharif. Itu tanda isim yang pertama, khafat. Atau kita lebih mengenal kasroh. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang i'rab dan mana-mana. Ya, tanyakan saja yang antum tidak pahami. Kita waktunya, kecuali antum mau tambah durasi. Tidak usah, biar 1 jam saja, sampai jam 8 saja. Kalau saya semakin saya kalau mengajar itu tidak terasa. Yang pusing itu yang duduk di bawah. Iya. Kalau mengajar itu biar 2 jam 3 jam masih bisa. Karena dia asik. Yang di bawah sulit, apalagi kalau tidak paham. Makin panas. Iya. Jelas ya? Biar 1 jam saja. Tidak ada pertanyaan? Nah, tanya saja i'rabnya, pemahaman penjelasannya.
Kosakatanya berulang ya. Sebenarnya kosakata bahasa itu saja. Kalau antum belajar ikut dari awal, itu sudah banyak yang berulang itu kosakatanya. Hah? Kan pada itu dua tadi di kamus ada pada yang ada pada yang hidup. Yang mana? Ada di sini. Di kamus. Hah? Di kamus saya Pada? ada pada yang buruk, ada pada yang hidup. Ada pada yang buruk, ada pada. Terus kena apanya yang antum tanya? Kualitasnya dua. Oh, ada yang berasal dari bawah, ada yang artinya ya. Iya, terus Harokat tengah itu kemungkinannya kalau pada yang buruk. Kan dua kemungkinan di situ ada pak. Bisa itu pahala yang buruk, bisa itu pahala yang kan. iya, antum kan saya sudah jelaskan kalau ada dua kemungkinan dilihat konteksnya. Yang antum Harokat asalnya kan tidak ada di situ di harokat asalnya. Apakah dari kamu sekarang? Iya. Kalau asalnya waw berarti pasti yaf'ulu di dhamma. Yang ini. Hah? Ini saya tanyakan masalah ini harokat. Oh iya. Harokat asalnya. Harokat asalnya itu dia di asalnya kebanyakannya itu fa'ala. Kebanyakannya fa'ala. Kalau antum lihat ajwaf kebanyakannya fa'ala. Yang fa'ila itu jarang fa'ila. Paham ya? Antum misalnya dapat koma, asalnya kowama, kola kowala, ba'a baya'a. Kebanyakannya fa'ala. Jelas ya? Yang fa'ila itu jarang. Baik. Nggak ada yang lain? Sudah? Hah? Kenapa? Nggak usah pedulikan. Iya, mafail. Sim tafdil asalnya afdol. Afdol dijama ke mafail jadi afadil. Ya, sigo mafail. Ya, sigo mafail itu nggak harus mim di awalnya. Bisa pakai hamzah, bisa pakai yang huruf lain. Baik, sudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Yuk, sudah pembagiannya sampai di mana? Masih jauh atau? Masih jauh atau? 28. Oh, sudah. Sekarang nih. 28. Tadi sampai halaman berapa kita jelaskan? 25. Antum sampai mana Abu Taufik? Mana? Sampai Khamis. Terakhir antum ya? Al-Khamis. Siapa yang ikut baru? Antum belum ada kitabnya? Belum? Belum ada? Ya? Ya? Oh, izin besok. Enggak. Sudah pesan atau belum? Belum. Abu tanya coba Abu Khansa. Nanti dibelikan. Hah? Baik. Atau sudah ada mau pesan sendiri? Belum? Belum ya? Nanti konsultasi dengan Abu Khansa kalau gitu. Mungkin sama Ustaz Sanusi masih ada. Baik. Oh, kalau begitu nanti ada kitabnya baru dibagikan ya. Sudah dulu kita sholat.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله
ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.